Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, ada kalimat nikmat dalil wa bi'sal istidlal. Sebaik-baik dalil tapi seburuk-buruk istidlal. Dalilnya baik, sahih, benar, tapi istidlalnya, cara pengambilan hukum dari dalil tersebut salah. Dan ini sangat berbahaya. Lebih berbahaya dari zina, khamar, judi, membunuh, korupsi. Kenapa? Karena zina, khamar, judi, membunuh, korupsi ini disadari oleh pelakunya sedang berbuat salah. Adapun ini tidak salah tapi merasa benar, tidak merasa salah. Gimana merasa salah? Orang pakai dalil. Tidak merasa salah, orang dia pakai dalil. Tapi justru dengan memakai dalil itu salah. Salah penempatan, salah tafsir, salah memahami. Maka jangan main-main dengan pemahaman. Ada di antara kita suka mengatakan dalilnya sama, cuman beda pemahaman doang. Ya bukan doang ya, beda pemahaman ya luar biasa. Ya ambil contoh lah, Nabi puasa hari Senin. Nabi puasa hari Senin. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasul? Nabi menjawab, dzalikal yaum wulidtu. Hari Senin tersebut aku lahir. Gitu. Dari jawaban Nabi ini, beliau sengaja berpuasa di hari Senin karena hari Senin itu kelahiran beliau, lalu dijadikan dalil. Apa? Maulid Nabi. Pakai dalil kan? Yang nggak tahu manggut-manggut, ternyata ada dalilnya ya Maulid Nabi. Ya, mereka nggak paham, mereka nggak tahu, istidlalnya salah. Merayakan Maulid sama dengan merayakan hari-hari yang lain, termasuk merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha. Itu pakai puasa apa pakai makan-makan? Ya, merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha, itu puasa apa makan-makan? Makan-makan. Makan-makan. Haram berpuasa. Disebut merayakan hari Idul Fitri. Ya di mana-mana lah seluruh dunia kita tahu namanya merayakan itu dengan senang-senang, makan-makan, ketemu dengan teman, ketemu dengan keluarga. Itu merayakan, itu namanya seperti itu. Mosok merayakan pakai puasa? Dalilnya betul, sahih itu, bahwa beliau berpuasa di hari Senin karena hari Senin itu hari kelahiran beliau. Tapi itu bukan perayaan. Sebab perayaan sekali lagi diisi dengan senang-senang, makan-makan. Kalau perlu masakan yang istimewa, yang enak, yang mewah.
Sekali lagi, Idul Fitri, Idul Adha, dan itu memang hanya dua perayaan dalam setahun dalam Islam. Di luar Idul Fitri, Idul Adha tidak ada. Ya. Bagaimana caranya? Haram berpuasa, harus makan, harus minum. Bagaimana Nabi berpuasa di hari Senin, lalu disimpulkan beliau merayakan hari kelahiran beliau? Kan aneh. Lalu dikiaskan ke Maulid Nabi. Itu terlalu maksain. Kalau antum lihat di sini, mereka mempelajari Nabi puasa hari Senin dulu, dipelajari, difahami, lalu ketemu, oh berarti harus maulid. Apa maulid dulu? Jawabnya mereka selalu seperti itu. Maulid dulu, beramal dulu, baru cari dalil. Beramal dulu baru cari ilmunya. Padahal Imam Bukhari mengatakan, menulis al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Berilmu dulu, setelah itu baru bicara, baru beramal. Mereka beramal dulu. Merayakan maulid dari sekitar abad ketiga, ya. Jadi abad pertama, abad kedua Hijrah sampai tahun 200 Hijrah nggak ada kaum muslimin kenal apa itu maulid. Maulid Nabi apa mereka nggak tahu. Muncul kira-kira abad ketiga oleh Bani Maimun Al-Qaddah di Mesir, dari Bani Fatimiyah, Syiah Rafidah di Mesir waktu itu. Nah, terus dijalankan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun sampai hari ini. Lalu kaum salaf selalu memberikan hujahnya. Istilah mereka, kaum salaf menyerang, mengatakan ini bid'ah, ini nggak ada contoh dari Nabi, ini mungkar, ini mengada-ada. Lalu mereka membela diri, baru nyari dalil. Ketemulah dalil Nabi puasa hari Senin, karena hari Senin hari kelahiran beliau. Itu ciri-ciri ahlu bid'ah. Beramal dulu. Kalau ada yang bantah, baru cari dalilnya. Beda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah belajar. Setelah tahu ilmunya, baru mengamalkan. Jangan sampai kita ikut-ikutan mereka. Ada yang begini ikut, ini begini ikut, ya. Baru cari dalilnya. Ini masjid-masjid sunnah pada bikin sutroh nih, pakai kayu. Udah ikut, baru cari dalilnya. Mestinya sebelum bikin sutroh, tanya dulu, apa iya Rasul dan para sahabat mencontohkan bikin sutroh seperti itu? Apa iya di Masjid Nabawi banyak sutroh tergeletak di situ? Bahwa sholat pakai sutroh jelas perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sholat kita kalau tanpa sutroh akan batal kalau dilewati 3 hal. Perempuan yang sudah haid, maksudnya perempuan dewasa, anjing hitam, dan keledai. Jelas ini sahih. Tapi dari sini, apa kemudian para sahabat bikin sutroh dari kayu banyak, biar dipakai oleh kaum muslimin untuk salat sunat, pakai sutroh, taruh di depannya? Mana riwayat? Mana dalil? Kalau ada kita ikuti, kalau tidak jangan. Ini agama, ini ibadah, makdo, ya kan, sutroh. Kecuali masalah jual beli, kecuali masalah sewa menyewa, kecuali masalah cara berbakti kepada orang tua, cara sodako, tidak harus sama dengan Rasul dan para sahabat. Karena itu wairu makdo, ini makdo harus sama dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat.
Kalau mereka nggak lakukan, jangan. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau itu baik, benar, tentu para sahabat yang pertama kali. Kalau nggak ada, nanti dulu. Gitu ya. Oh, sebagian masjid sunnah salat tarawih 2 kali. Apalagi di 10 malam terakhir. 1 habis isya, 1 lagi menjelang sahur. Udah kita ikuti. Ya. Jangan, cari dalil dulu. Apa iya Rasul dan para sahabat? Dalil kan Rasul dan para sahabat kan? Mana lagi kalau bukan Rasul dan para sahabat dalil? Bukan perbuatan Imam Syafi'i, perbuatan Imam Malik, perbuatan Imam Hambali, perbuatan Imam Bukhari, itu bukan dalil. Itu ijtihad pendapat ulama, bisa benar, bisa salah. Yang pasti benar kesepakatan para sahabat. Laukana khairan lasabaquna ilaihi. Cari riwayat, ya setidaknya nanya. Apa iya ada contoh dari para sahabat salat berjamaah, salat tarawih 2 kali, 1 habis sisa, 1 lagi menjelang sahur. Apalagi dikhususkan 10 malam terakhir, ini lebih butuh dalil. Apa iya para sahabat salat berjamaah, salat tarawihnya berbeda antara 20 malam pertama dengan 10 malam terakhir? Ini butuh dalil, butuh contoh. Kalau tidak ada, nggak boleh. Walaupun dilakukan oleh ribuan masjid, bahkan ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kan bukan dalil. Waktu itu pernah kita bahas ya, kan seolah hari ini ya kaum salaf ya, kalau bukan kaum salaf saya kira justru menyalahkan. Seolah kaum salaf menganggap bahwa apa yang ada di Masjidil Haram, ada apa yang ada di Masjid Nabawi pasti benar. Ini yang harus kita buang jauh-jauh. Yang pasti benar adalah apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, bukan apa yang terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa sepanjang zaman. Itu pasti benar, salah. Masih ingat pembahasan kita waktu itu sebelum tampilnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Pernah terjadi di Masjidil Haram salat subuh berapa kali? 4 kali. Salat zuhur 4 kali, salat asar 4 kali, salat maghrib 4 kali, salat isya 4 kali. Saking jumutnya, saking fanatik madhabnya. Madhab terbesar dalam Islam kan ada 4 gitu. Hari itu bahkan dimulai dari beberapa ratus tahun sebelum itu, fanatik madhab luar biasa. Sampai ada seorang wanita bermadhab Syafi'i misalnya, kalau dilamar oleh laki-laki bermadhab Hanafi nggak mau terima, atau walinya nggak mau. Sampai segitunya, sampai ada pembahasan seperti itu. Kalau laki-lakinya yang bermadhab Syafi'i boleh, perempuannya madhab Hambali. Tapi kalau dibalik nggak boleh. Ini syariat dari mana? Syariat dari mana? Mirip khurafat hari ini. Kalau laki-lakinya Jawa, perempuannya Sunda, boleh. Tapi kalau laki-lakinya Sunda, perempuannya Jawa, janganlah. Ya kira-kira seperti itulah. Ini jelas wahyu syaitan. Ini bisikan dari setan. Siapa yang membisikkan? Siapa lagi kalau bukan setan, bukan iblis. Ini sebuah kesalahan yang luar biasa. Ya. Nah, pertemuan kita insya Allah seputar dalil-dalil yang digunakan oleh saudara-saudara kita dan penggunaannya itu salah. Contoh awal tadi puasa Senin. Nabi puasa Senin dengan alasan hari Senin itu kelahiran beliau. Ya, kita lanjut
Ucapan Umar ketika pertama kali melihat kaum muslimin sholat berjamaah tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Apa kata Umar? Ni'matu bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini dia sebaik-baik bid'ah. Ucapan Umar ini jelas sahih dari Bukhari, Muslim dan lain-lain kan. Karena kita tahu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan lain-lain itu bukan hanya menulis sabda Nabi, bukan hanya menulis perbuatan Nabi, tapi termasuk apa yang terjadi pada diri sahabat. Ini salah satunya. Nah, Umar mengatakan nikmatu bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini dia. Ini sebaik-baik bid'ah. Ucapan Umar ini difahami oleh sebagian saudara-saudara kita, berarti Umar memahami ada bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Memang ada bid'ah dolalah, tapi ada bid'ah hasanah. Mana dalil Umar? Masa Umar nggak faham? Masa kita lebih pintar dari Umar? Mereka nggak faham ya, bahwa sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah lahir, kata-kata bid'ah sudah ada apa belum? Di Arab, di Mekah. Jawabnya sudah, itu bahasa Arab. Bid'ah itu bahasa Arab. Bid'ah, sunnah, ruku, sujud, sholat, saum, haji, zakat. Itu sudah ada apa belum sebelum Islam datang, sebelum Nabi lahir? Sudah, itu bahasa Arab sehari-hari. Sholat artinya berdoa, saum artinya menahan. Jadi kalau ada orang yang menahan, misalnya taruhlah menahan emosi, menahan lapar, disebut saum. Haji artinya hajja yahujju hajjan, mengunjungi. Akhirnya Islam mengajarkan mengunjungi Baitul Haram secara bahasa. Maka dikatakan lugotan wastilahan, secara lugot dan secara istilah, secara bahasa dan secara istilah, gitu. Zakat artinya membersihkan diri, sunnah artinya jalan, bid'ah artinya iya sesuatu yang kemarin-kemarin nggak ada, sekarang ada. Itu namanya bid'ah dalam kehidupan sehari-hari. Ambil contoh ketika orang Arab, ini bahasa sehari-hari ya, ketika orang Arab baru tahu kalau ada telepon tanpa kabel misalnya ya, mungkin 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, awal-awal ada telepon. Dulu namanya telepon itu ada kabelnya. Ini baru muncul ada telepon tanpa kabel, handphone ya. Orang Arab mengatakan hadhihi bid'ah, gitu. Artinya kemarin-kemarin nggak ada, sekarang ada. Bahasa sehari-hari gitu. Itu yang diucapkan oleh Umar, yang dimaksud oleh Umar ini secara bahasa. Nikmatu bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini dia, secara bahasa, bukan secara istilah. Kalau secara istilah, nggak mungkin Umar mau menentang Nabi. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hati-hati kalian terhadap perkara ibadah-ibadah yang baru, yang tidak ada contoh dariku. Semua ibadah yang baru bid'ah, semua yang bid'ah sesat, semua yang sesat terancam neraka. Gak mungkin Umar berani menentang sabda Nabi ini. Maka yang dimaksud Umar nikmatu bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini dia, gitu. Secara bahasa, bukan secara istilah. Timbul pertanyaan. Pertanyaan apa kira-kira? Wahai Umar, kira-kira begitu ya. Ini kan
Umar kan sedang berbicara tentang sholat, taraweh, ibadah fardhu, syariat Islam. Kenapa Umar pakai kaidah bahasa? Kenapa Umar tidak pakai istilah syariat? Bahwa bid'ah adalah ibadah yang tidak ada contoh sebelumnya dari Rasul dan para sahabat. Kenapa Umar jadi balik lagi ke istilah bahasa? Kecuali ketika syariat Islam belum datang, Nabi belum lahir, bolehlah. Ini kan syariat sudah ada menjelaskan bid'ah itu apa. Kenapa Umar jadi mundur, jadi pakai kaidah bahasa? Jawabnya, jangankan Umar, Allah sendiri yang mencontohkan. Jadi ketika sudah muncul istilah syariatnya, sholat itu begini, saum itu begini, tapi dalam bahasa sehari-hari kembali ke kaidah bahasa, bolehkah? Boleh, dan itu sering terjadi, termasuk Umar. Bahkan Umar menirukan Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah menyuruh Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk mendoakan siapa? Mendoakan orang-orang yang barusan bayar zakat. Ya. Orang-orang yang mengeluarkan zakat itu Allah menyuruh beliau untuk mendoakan, Allahumma salli ala ali fulan, Allahumma salli ala ali fulan. Seorang amil penerima zakat disunahkan mendoakan seperti itu, mendoakan orang yang mengeluarkan zakat, Allahumma salli ala ali fulan. Ya Allah, berikanlah salawat kepada keluarga fulan, salli alaihim, kata Allah. Nah, kalau antum belajar bahasa Arab, shalla yusalli, salli artinya apa? Shalla yusalli salatan artinya apa? Sholat. Ya, tapi apakah kemudian diartikan sholat? Tidak. Salli alaihim bukan maksudnya sholatlah untuk mereka, tapi doakan mereka. Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya sholatmu itu ya Muhammad menenteramkan hati mereka yang mengeluarkan zakat. Sholat di sini apa? Doa. Kembali kepada kaidah bahasa yang dulu-dulu. Allah yang mencontohkan. Padahal waktu itu sudah ada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir, dan seterusnya. Tapi Allah memakai kata-kata sholat yang dimaksud kaidah bahasa berdoa. Muhammad, doakan orang-orang yang mengeluarkan zakat itu, karena doamu menenteramkan mereka. Bunyinya apa? Inna sholataka sakanul lahum. Sholatmu itu ya Muhammad menenteramkan mereka, yang dimaksud doa. Oleh karena itu Umar mengatakan nikmatu bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itu menurut kaidah bahasa ya tidak salah, ya pantas, ya sewajarnya, nggak aneh. Nggak bisa mengatakan ini kan masalah sholat, kenapa pakai kaidah bahasa? Tidak seperti itu. Taulah kita, Umar tetap meyakini kalau yang dimaksud bid'ah itu adalah ibadah yang tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Tentu Umar kembali kepada kaidah syar'i. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Pertanyaan selanjutnya, apakah sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan bid'ah secara syariat? Tidak. Kenapa? Kalau tidak salah pernah kita bahas ya, bahwa al-hukmu yaduru bil illah, ada man kana au wujudan. Hukum yang ada ilatnya, hukum yang ada alasannya, maka ketika alasan hilang, hukum ikut hilang. Alasan ada, hukum ada. Alasan hilang, hukum hilang. Mana contoh? Salah satunya contoh sholat tarawih itu. Ya. Kenapa Rasulullah
tidak melakukan sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan? Adakah alasannya? Ada, yaitu beliau khawatir, takut jangan-jangan nanti diwajibkan. Nah, itu alasannya, itu ilatnya. Maka beliau tidak setiap malam, karena beliau memahami selama ini trennya begitu, ya. Ketika kaum muslimin sholat, sering sholat, cuman nggak ada waktu, ya, bebas, dan sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, bebas, mau pagi, siang, malam, sore, nggak ada, dan belum ada istilah subuh, zuhur, asar, maghrib, sholat. Nah, ketika kaum muslimin sudah terbiasa dengan sholat seperti itu, 2 rakaat, diwajibkanlah sholat 5 waktu, gitu ya. Begitu juga ketika kaum muslimin sering berpuasa. Antum tahu kan, puasa Asyura itu 10 Muharram lebih dulu daripada puasa Ramadan. Sering puasa, akhirnya diwajibkan puasa Ramadan, ya. Begitu pula ketika kaum muslimin semakin jauh dari khamar, semakin jauh dari khamar, semakin jauh dari khamar, akhirnya diharamkan, ya. Jadi tidak tiba-tiba gitu. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa beliau tidak tahu hal yang gaib, ya. Oleh karena itu, ketika Rasul dan para sahabat rutin berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, maka tidak mustahil akan diwajibkan. Ini yang beliau tidak mau. Saking rahimnya, sayangnya beliau kepada kita semua. Kalau sampai diwajibkan, berapa banyak kaum muslimin yang berdosa, ya, berat tentunya. Maka Nabi tidak berjamaah salat tarawih setiap malam, ada alasannya. Ketika alasan itu hilang, maka hukum itu juga ikut hilang. Kapan alasan itu hilang? Beliau khawatir berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan akan menjadi wajib. Kekhawatiran beliau ini hilang ketika beliau wafat. Karena ketika beliau wafat, tidak mungkin ada perubahan hukum. Perubahan hukum itu, yang haram jadi halal, yang tidak wajib jadi wajib, yang wajib menjadi tidak wajib, itu hanya dimungkinkan ketika Rasulullah masih hidup. Ketika beliau sudah wafat, maka yang haram akan terus haram sampai hari kiamat, yang wajib akan terus wajib sampai hari kiamat. Tidak mungkin ada perubahan hukum. Ini yang ditangkap oleh Umar faham di sini. Maka pantas Nabi mengatakan, seandainya ada nabi lagi setelah aku, maka yang akan jadi nabi adalah Umar. Keilmuan beliau luar biasa. Ini dia, ya. Maka mengatakan bahwa Umar membuat bid'ah, Rasul dan para sahabat tidak tiap malam, kok Umar berani-beraninya tiap malam? Jawabannya ini, ada ilat, dan ilat itu hilang, maka kekhawatiran itu juga hilang. Ketika hilang, ya sudah tiap malam. Karena Nabi juga akan tiap malam. Seandainya beliau dapat bocoran wahyu dari Allah bahwa aku tidak akan mewajibkan berjamaah salat tarawih setiap malam sampai kapanpun misalnya, tentu beliau akan lakukan setiap malam. Kenapa beliau khawatir, takut? Tadi beliau belum dapat wahyu. Kalau hal itu tidak akan diwajibkan, beliau khawatir menjadi wajib, gitu ya. Setidaknya antum punya bekal, ya, minimal antum tidak terkena syubhat lah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah, dalilnya dengan ucapan Umar, ya.
Kita lanjutkan. Zikir berjamaah setelah sholat. Ya, saudara-saudara kita kaum muslimin yang menyangka bahwa adanya zikir berjamaah setiap sholat 5 waktu, adakah dalil? Ada. Sama, sahih, ada di Bukhari Muslim. Ya. Ucapan siapa? Ucapan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang mengatakan kuntu a'lamul kita, berarti sunnahnya zikir itu keras berjamaah. Padahal yang dimaksud litta'li. Ketika beberapa bulan para sahabat sudah hafal, sudah tahu, Nabi kembali ke akhir surat Al-A'raf. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Berzikirlah dengan menyebut nama Rabbmu dengan suara lirih. Wa dunal jahri minal qaul, bukan dengan suara keras. Hukum asal zikir lirih, cukup dengan gerakan bibir, gerakan lidah. Oleh karena itu para sahabat, para tabi'in bertanya kepada para sahabat, apakah Rasulullah kalau salat duhur, salat asar itu membaca apa diam saja? Dijawab membaca. Ya. Dari mana kalian tahu Rasulullah membaca ketika salat duhur, salat asar? Dijawab dari gerakan jenggot beliau. Ketika bibir bergerak, lidah bergerak, rahang bergerak, otomatis jenggot bergerak. Ya. Tapi tidak terdengar suara. Gitu ya. Ini sekali lagi bekal bagi kita agar ketika datang syubhat tentang zikir berjamaah, kita tidak ikut terkena syubhat. Ya. Kita lanjutkan Muawiyah. Menarik ini. Satu ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menyuruh Ibnu Abbas untuk apa? Untuk mencarikan Muawiyah, memanggil Muawiyah. Lalu Ibnu Abbas pergi, enggak lama balik lagi dengan mengatakan, ya Rasul, Muawiyah masih sedang makan. Kata Nabi, balik lagi, suruh kemari. Balik lagi, nggak lama kembali lagi kepada Nabi dengan mengatakan, ya Rasul, Muawiyah masih sedang makan. Kata Nabi, balik lagi, undang, suruh dia kemari. Balik lagi, nggak lama Ibnu Abbas kembali lagi dengan mengatakan, ya Rasul, Muawiyah masih makan. Kesal rupanya Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagai manusia bukan malaikat, ya. Sifat-sifat manusia ada pada diri Nabi. Ya. Antum jangan membayangkan bahwa Rasulullah itu nggak punya perasaan. Beliau punya perasaan. Ada kesel, ada marah, ada kecewa, ada malu, gitu ya. Termasuk ini kesal. Lalu Nabi mendoakan buruk kepada Muawiyah. Apa? Ya Allah, jangan engkau jangan engkau kenyangkan perut Muawiyah. Luar biasa kan? Doa burukin. Ya. Lafadznya buruk. Tapi antum tahu, para imam ahlul hadis ketika membawakan hadis Nabi itu di bawah judul apa? Keutamaan Muawiyah. Itu keutamaan gimana orang didoakan buruk oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Ini dia. Ini dia yang saya maksud, banyak saudara-saudara kita salah paham.
Ya. Nabi alaihi salatu wassalam telah mengikat janji dengan Allah, memohon kepada Allah, dan permohonannya sudah dikabulkan. Isinya, istilahnya bikin perjanjian. Maksudnya Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, aku manusia, sifat-sifat manusia ada pada diriku, marah, keki, kecewa, ada pada diri beliau. Beliau bukan malaikat. Ya Allah, seandainya aku marah, lalu aku caci, lalu aku maki seorang muslim, seandainya aku marah kepada seorang muslim sahabat, lalu keluar dari mulutku cacian, makian, hujatan, doa buruk, maka rubahlah menjadi kebaikan ya Allah. Luar biasa. Beliau sadar bahwa beliau bukan malaikat. Satu saat dalam pergaulan, bayangkan 23 tahun bertemu dengan si A, si B, si C hampir setiap hari, ya pasti ada sesuatu lah yang menyinggung perasaan beliau, yang mengecewakan beliau, yang bikin beliau marah, dan seterusnya. Wajar. Ketika itu terjadi ya Allah, maka rubahlah menjadi kebaikan. Dan doa Nabi ini, permohonan Nabi ini dikabulkan oleh Allah, seolah sudah ada perjanjian. Jadi kalau Nabi marah, Nabi keki, Nabi kecewa, lalu nyaci maki, mendoakan buruk, pasti akan doa buruk itu diganti oleh Allah menjadi doa baik. Berarti doa tadi yang lafadznya buruk untuk Muawiyah, apakah diganti oleh Allah? Iya, diganti menjadi kebaikan. Walaupun judulnya buruk, ya Allah, jangan kenyangkan perut Muawiyah. Nah, banyak dari saudara-saudara kita nggak paham, terutama dari kaum Rafidhah. Senang sekali dengan hadis ini. Kaum Rafidhah, mereka nggak paham perjanjian Nabi tadi. Oleh karena itu ada riwayat beliau sedang bersama Aisyah. Beliau sedang berada di rumah Aisyah. Tiba-tiba datang dua orang laki-laki, kedatangan tamu. Aisyah agak jauh. Mulailah ngobrol, tanya jawab, begini. Entah kenapa Nabi tiba-tiba mengusir dua orang ini, marah-marah. Istilah kita caci maki, sumpah serapah kalau kita ya. Intinya Nabi marah, mengusir. Ya ketika marah mengusir, nggak mungkin kan keluar kalimat-kalimat pujian, memuliakan. Ya tentu, gimana sih orang marah? Yang keluar tentu kata-kata yang tidak baik, namanya marah. Setelah orang ini pergi, diusir oleh Nabi SAW, Aisyah melihat dua orang ini sambil senyum, mengatakan, ya Rasul, aku melihat kebaikan besar sedang diterima oleh dua orang ini. Aneh kan? Orang dimarahi, dicaci maki oleh Nabi, diusir. Aisyah bilang, dua orang itu mendapatkan kebaikan besar. Kenapa Aisyah mengatakan seperti itu? Karena Aisyah tahu, ketika Nabi marah, Nabi keki, Nabi kecewa, mendoakan buruk, ngusir, dan seterusnya, maka itu akan dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Kalau yang dimarahi Nabi itu seorang Muslim, kalau kafir tidak. Kalau beliau marah, kecewa dengan Abu Jahal, Abu Lahab, mengutuk, mendoakan buruk untuk kaum kafirin, ya betul-betul buruk. Ini khusus untuk kaum muslimin. Ya, maka pernah ada seorang khatib berkhutbah dalam khutbah Jumat kalau tidak salah, itu membawakan hadis ini, dan mencela Muawiyah. Dia tidak tahu si khatib ini bahwa ini pujian untuk Muawiyah, bukan celaan. Saya kira tidak ada manusia seperti ini ya. Manusia seperti Rasulullah SAW mendoakan buruk, marah-marah, caci maki, dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Kalau itu ditujukan kepada seorang muslim. Ya.
Ya, saya lanjutkan. Dalil berikutnya yang juga disalahfahami oleh sebagian manusia adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya. Jelas. Ayat Al-Quran, tidak ada ayat yang dhaif kan, semuanya sahih. Sebagian saudara kita memahami ayat ini, memaknai ayat ini, Allah tidak akan menguji kita. Allah kan nggak mungkin salah. Saya nggak kuat, mungkin ninggalin sholat, mungkin nggak pernah ngaji, malah seneng-seneng, malah berbuat dosa. Maka tidak mungkin Allah menguji saya dengan kekayaan. Mana dalil tadi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang dengan ujian yang orang itu tidak sanggup memikulnya. Betul? Betul? Salah. Salah. Salah, salah besar. Besar sekali kesalahannya. Apa Allah nggak tahu kalau Qarun itu diuji dengan kekayaan nggak kuat? Sebelum Allah uji Qarun, apakah Allah nggak tahu? Tahu apa nggak tahu? Ya pasti tahu lah. Masa Allah nggak tahu? Allah maha tahu. Qarun waktu itu kan rajin ibadah, dekat dengan Nabi Musa, waktu miskin. Lalu Qarun memohon kepada Nabi Musa supaya didoakan, diberikan rezeki yang melimpah. Dan akhirnya bagaimana si Qarun? Antum tahu kan? Sampai dia dan seluruh kekayaannya ambles ke bumi, dimakan bumi. Ya. Maka kalau ada orang menemukan emas apa, sering dibilang harta Qarun. Ya. Nah, Qarun di mana? Nemunya di mana? Ya kan? Itu kan di Mesir. Ini nemunya di Parung Serap, ya, dibilang harta Qarun. Ya, padahal jauh, masa bisa loncat dari Mesir ke Parung Serap, ya kan? Ya tentu ini mengada-ada, ya, istilah saja ya. Nah, apakah Allah sudah tahu kalau Qarun diuji dengan kekayaan nggak kuat? Ya tentu sudah tahu. Masa Allah nggak tahu? Allah maha tahu kan? Sebelum Qarun lahir juga Allah sudah tahu. Ketika Qarun masih disulbi ayahnya juga Allah sudah tahu. Ketika Qarun masih disulbi kakeknya, buyutnya, bahkan ketika Qarun masih disulbi Adam, Allah sudah tahu. Nggak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Tapi Allah nggak peduli. Allah nggak peduli. Ya, jadi keliru pemahaman. Allah tidak akan menguji seseorang dengan ujian yang kita nggak sanggup memikulnya. Maka sombonglah sebagian orang. Alhamdulillah saya diuji oleh Allah menjadi wali kota misalnya. Kalau Allah tahu saya jadi wali kota nggak sanggup, nggak kuat, nggak mungkin Allah uji saya dengan wali kota. Dengan saya dijadikan oleh Allah wali kota, berarti Allah tahu kalau saya sanggup. Jadi sombong kan? Terbukti. Waktu belum jadi wali kota, waktu belum jadi gubernur, waktu belum jadi menteri, ya rajin, ya sholat, ya ke masjid, ya ngaji, ya baca Al-Quran. Begitu jadi pejabat, wali kota atau gubernur atau menteri, lihat itu berapa banyak yang masuk ke mana itu suka miskin, ya. Banyak dari mereka yang tadinya baik-baik diuji dengan wali kota nggak sanggup, gubernur nggak sanggup, padahal Allah tahu. Nah, maka coret itu ucapan para siapa itu motivator itu kan, kebanyakan ini ucapan motivator. Nggak mungkin Tuhan menguji kita di luar kesanggupan kita, nggak mungkin gimana? Orang contoh banyak dan terserah Allah. Apakah ketika Allah uji kita dengan ujian yang kita tidak sanggup memikulnya berarti Allah kejam, bengis, nggak adil? Kata siapa? Allah maha adil. Apapun yang dilakukan oleh Allah itu adil. Ya.
adlun fi qada'u. Ya. Semua ketentuanmu terhadap diriku semuanya adil ya Allah. Ucapan siapa? Ucapan Nabi SAW. Jadi kita mau diperlakukan apapun oleh Allah, tiba-tiba hari ini kita kecelakaan, kedua kaki kita diamputasi, kemudian kita cacat seumur hidup, padahal kita mau berangkat ngaji. Adilkah Allah? Adil. Allah Maha Adil. Orang kita semua ini dari ujung rambut sampai ujung kaki milik Allah. Mau diapakan oleh Allah terserah Allah. Nggak ada tawar menawar. Saya kan cucu kiai ya Allah. Saya kan cicitnya seorang nabi ya Allah. Kan'an anak langsung dari Nabi Nuh. Azar ayah dari Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, semuanya diazab kekal di neraka selama-lamanya. Allah nggak peduli. Ya. Dan terusan kalimat ini kan apa? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Gitu kan? Ya Allah, jangan timpakan kami ujian yang ujian kami tidak sanggup memikulnya. Jangan engkau uji kami dengan ujian yang kami tidak sanggup memikulnya. Ini menunjukkan bahwa Allah seringkali menguji orang yang orang itu nggak sanggup memikul ujian itu. Kalau nggak ada, ya sia-sia dong. Masa Allah mengajarkan doa yang sia-sia? Ya Allah, jangan jadikan aku seorang nabi ya Allah. Jangan ya Allah. Ini doa sia-sia. Ya nggak mungkin. Nabi Muhammad nabi terakhir. Nggak mungkin ada nabi lagi. Lalu antum berdoa ya Allah, jangan jadikan aku seorang nabi. Ya doa yang sia-sia. Nah, termasuk ketika ada orang kafir, jelas-jelas kafir, antum tahu mati, lalu antum doakan supaya diampuni, supaya masuk surga, boleh tidak? Nah, tidak boleh. Karena nggak mungkin. Kalau nggak mungkin ada doa itu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan uji kami dengan ujian yang kami tidak sanggup memikulnya. Kenapa? Karena Allah seringkali menguji seseorang dengan ujian yang orang itu tidak sanggup. Terserah Allah. Sekali lagi, jangan tertipu, jangan mau dibohongi oleh para motivator. Kalau Allah menguji kita, pasti dengan ujian yang terukur. Allah tahu. Nggak mungkin kita akan diuji dengan ujian yang membuat kepala kita pecah. Kata siapa nggak mungkin? Ya. Lagi naik motor, nyenggol separator busway, ya, jatuh, belakangnya truk, ban kena kepala, pecah nggak? Pecah. Kata saya, ujian apa? Iya. Kosok dia mengatakan nggak mungkin Allah memberikan ujian yang membuat kepala kita pecah? Mungkin. Berapa banyak orang yang kepalanya pecah? Ya kan? Allah bikin kepala kita pecah, terserah Allah. Hati kita hancur berantakan, terserah Allah. Bahkan manusia yang sangat mulia, Sayyidus Syuhada Hamzah, mati dalam keadaan jantungnya, hatinya dikunyah-kunyah oleh seorang wanita. Terserah Allah. Ya, nah, dengan demikian insya Allah kita nggak akan sombong. Kita nggak terlalu pede. Banyak dari kita terlalu pede. Ya. Ini karunia Allah. Ini kebaikan dari Allah. Ini Allah tahu bahwa aku pasti kuat. Pasti kuat. Ya. Jangan. Dibalik, ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Gitu. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Nah, oleh karena itu ada sholat istikharah. Itu salah satu menghilangkan kesombongan kita. Sholat istikharah. Banyak dari kita memahami sholat istikharah itu hanya dilakukan ketika kita bingung memilih 2 pilihan, 3 pilihan. Ini keliru. Walaupun antum tidak bingung, antum mantap satu pilihan,
mau memasukkan anak antum ke UI misalnya, dan insya Allah pasti terima, nilainya bagus. Masihkah disunahkan istikharah? Masih? Masih. Dengan berdoa memohon, ya Allah, kalau dengan anakku masuk UI itu berakibat baik agamanya, maka masukkan, berikanlah jalan. Kalau berakibat keburukan, ya Allah, malah narkoba, malah lupa sholat, ibadah, dan seterusnya, tutup jalan, ya Allah. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi jangan kita sombong. Kalau sudah yakin, mantap, nggak perlu istikharah. Salah. Antum tahu apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari ketika mau memasukkan sebuah hadis sahih? Sahih ini, beliau yakin ini sahih. Dengan ilmu yang ada pada diri beliau, beliau yakin betul hadis ini sahih. Lalu mau dimasukkan ke dalam kitab sahihnya, beliau tetap sholat dulu 2 rakaat istikharah. Walaupun beliau yakin betul. Bukan beliau, sahih apa tidak ya? Sahih apa ya tidak ya? Sahih apa ya tidak ya? Istikharah dah. Habis salam, oh sahih, masukin. Ya, sahih apa tidak? Sahih apa tidak? Salat 2 rakaat, habis salam, oh enggak sahih, enggak masukin. Ya enggak ada ilmu hadis kalau begitu. Ya. Ini hayal, ini keliru. Jadi enggak ada jawaban istikharah, itu enggak ada. Artinya ketika kita memilih sesuatu, pertimbangkan dulu. Taruhlah antum mau dagang sembako, apa mau dagang perabotan misalnya. Antum pikir dulu, lihat survei saingan yang terbanyak apa, terus survei pasar begini begitu. Antum yakin sembako. Nah, sebelum buka sembako, sebelum mengawali dari awal, antum tetap disunahkan istikharah. Ya. Jadi bukan nggak mau survei lapangan, nggak mau nanya sana sini, nggak mau pelajarin, ya. Cuman antum mau menentukan perabot sembako perabot. Antum sholat 2 rakaat, ya. Bersalam, oh perabot, oh sembako. Nggak begitu. Jadi tetap ilmu dunia dipelajari. Terus sudah yakin betul, baru istikharah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.